Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan kiranya bersedia terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Baru bangun tidur dan setengah telanjang, betul kan? Betul. Yang dibilang Ibu Sofi kan betul kan? Bahwa itu setengah telanjang. Muhammad senang sekali akan pemandangan ini. Ini datamu loh, datamu yang kau kirim ini. Senang dia akan pemandangan itu, gratis. Nah ini lagi, suatu hari Nabi pergi ke rumah Zaid. Ketika beliau datang, Zaid sedang tidak ada di rumah Zainab, karena tidak menyangka akan datang tamu waktu tersebut. Sedang berpakaian seadanya. Zainab lari ke pintu tanpa mengenakan alas kaki untuk mempersilahkan Nabi masuk dan menunggu hingga suaminya kembali. Dia sedang tidak ada di hai Rasulullah, katanya, tetapi demi bapak dan ibuku silakan masuk. Saat Zainab berdiri di pintu, ia tampak berseri-seri dan riang gembira, dan Nabi kagum oleh kecantikannya. Kagum ini. Baru ini, tapi apalah tur. Sedang baginda Nabi mengucapkan Assalamualaikum, subhanallah, beliau bertemu. Maka yang menjawab adalah Zainab, istri Zaid, yang dalam keadaan sedang terburu-buru membetulkan pakaiannya yang belum sempurna terpakai. Tentu sajalah ini berakibat tampaknya sebagian aurat Zainab oleh Rasulullah. Betul. Setengah riwayat menyatakan bahwa Zainab dalam keadaan berpakaian tipis. Betul kok data yang tadi. Rasulullah datang ke rumah Zainab mencari. Mungkin Rasulullah tak menjumpainya. Saat itu sebabnya dia bertanya, di mana Zaid? Dia masuk rumah mencarinya, dan saat tidak menemukannya, Zainab binti Jahsy berdiri untuk menemuinya dengan memakai baju tipis yang memperlihatkan kemolekan tubuh Zainab. Ketika mata Rasul menatap keindahan tubuh Zainab, dia berkata, "Kata beraka Allah, asarna, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengubah hati tiap laki-laki." Hatinya tuh sama. Zainab kemudian berkata, "Dia tidak di sini. Rasul, masuklah. Ayah dan ibuku adalah tebusannya." Rasul menolak masuk. Zainab cepat-cepat memakai baju ketika mendengar Rasul ada di pintu. Jadi dia buru-buru meloncat, dan Rasul menyukainya ketika dia meloncat. Hati sang Rasul dipenuhi oleh kekaguman akan Zainab. Ketika Zainab pulang, Zainab memberitahu suaminya bahwa Rasul mencarinya. Zaid berkata, "Kau menyuruhnya masuk tidak?" Dia menjawab, "Aku tawarkan, tapi dia menolak." Dia bilang, "Apa kau dengar dia bilang sesuatu?" Jawabnya, "Aku dengar dia berkata sesuatu, tetapi yang ku mengerti hanya terpujilah Tuhan yang mengatur hati tiap laki-laki." Zaid menemui Rasul dan berkata, "Oh Rasul, ku dengar kau datang ke rumahku. Apa kau masuk? Mungkin kau menyukai Zainab. Aku bisa saja meninggalkannya." Rasul berkata, "Pertahankanlah istrimu." Sama kok. Zaid berkata, "Oh Rasul, aku akan meninggalkannya." Rasul berkata, "Pertahankan istrimu." Jadi ketika Zaid meninggalkan istrinya, Zainab selesai masa mensnya setelah dia mengasingkan diri dari Zaid. Sementara Rasul duduk dan berbicara bahwa dengan Aisyah dia lalu kerasukan. Loh, kok ada kerasukan? Dan ketika berdiri dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang akan pergi ke Zainab memberitahukan bahwa Tuhan menikahkannya pada aku di surga?" Tetapi dia mendapatkan ayat bahwa Allah akan menikahkan dia dengan Zainab. Oke. Rasul membaca QS 33-40. Jadi kau katakan pada seseorang yang Tuhan senangi dan mereka yang kau sendiri senangi, pertahankan istrimu. Aisyah berkata, "Banyak ku dengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Dan ku bilang, pasti dia membanggakan diri mengenai ini pada kita." Selama budak dari Rasul cepat-cepat memberitahukan tentang itu. Dari cerita data kita dapat melihat Zainab bukanlah seorang istri yang jinak. Zainab begitu bangga karena Rasulullah tertarik padanya. Oleh karena itu dia menceritakan peristiwa itu kepada suaminya, dan Zaid yang memang menganggap Muhammad seperti Tuhan, akhirnya dengan bangga mempersembahkan istrinya pada Muhammad dengan menceraikannya. Jadi waktu itu Zaid berarti belum diceraikan ya, gara-gara senang ya maka diceraikan. Di videonya Pak Gracia Pelo ditunjukin. Iya, oke. Zaid pulang ke rumah dengan berat hati, dia ngomong ke Zainab mau dicerain. Tapi Zainab bilang katanya, "Aku sholat dulu." Lah belum selesai diceraikan itu sorenya udah langsung digauli. Coba buka tempatnya Pak Gracia Pelo. Ini semua sama kok Pak. Jadi saya Bukhari juga semua sama. Ini datanya Bapak, ini semua udah habis. Ini Bapak loh yang serlingnya ini. Terima kasih bahwa Bapak sepakat dengan kita. Cuma Bapak nggak sepakat dengan bibir Bapak, itu masalahnya. Bapakmu nggak sepakat dengan bibirmu tadi. Ini lagi. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat sepele ini? Yaitu untuk memenuhi keinginan Muhammad. Saat itu gelora birahi malam pertama sudah tak tertahankan. Telah memberikan kode agar para tamu undangan segera pulang. Tetapi masih saja ada 2 tamu dan Anas yang ngeyel tak mau pulang.
itu mengatakan bahwa mengulangi kodenya. Akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrat sudah semakin membara. Kok si Anas masih saja ingin bersama Rasul? Rasul akhirnya menempuh cara terang-terangan untuk mengusir Anas. Aduh, aku gak bisa baca ini. Ini gak tahu loh kasir tadi. Jadi begini teman-teman. Setelah itu dia kan merayakan pernikahannya dengan Zainab. Banyak tamu diundang toh. Oke, nanti aku linknya ini. Ada tiga orang tamu tuh nggak mau pulang-pulang. Lah akhirnya turunlah ayat itu, jangan kamu berlama-lama di rumah Rasul. Itu surah 33 ayat 50 kalau nggak salah. Itu musir tamunya pulang pakai ayat ini, turun surat ayat ini. Nggak boleh lama-lama di rumah Rasul. Kalau sudah selesai apa yang diinginkan langsung pulang. Iya memang ada. Oke. Aku chat ini di kolom komentar di YouTube Airban supaya pemirsa silakan cek sendiri, dan ini link yang di-share oleh seorang Dr. Putra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa sih hikmatnya seorang nabi dalam melakukan hal ini, Pak? Apa sih ajarannya yang bisa dipetik, Pak? Masa untuk musir tamu aja turun ayat, Pak? Apa ini betul dari Tuhan? Ini harus dipertanyakan. Ini krusial loh, Pak. Mana Pak? Dibuka, udah pergi dia? Atau masih ada dia? Udah. Dibuka aja mute-nya nih. Udah selesai, udah kita baca kok. Jadi kalau Bapak menanyakan peristiwa itu pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa ternyata masih ada di hati para muslimah itu yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan takwa. Yang kedua, bahwa sebenarnya Rasulullah memilihkan istri yang baik tentu saja. Tapi karena ada masih merasa itu, maka istri itu tidak cinta. Jadi di sini adalah penjelas hikmahnya, jangan memaksakan kawin kepada orang yang tidak saling mencintai. Yang ketiga, iya, udah punya banyak istri masih aja mengambil menantu pun masih kurang, Pak. Bahkan keluar lagi ayatnya bahwa boleh menikahi perempuan-perempuan mana saja kalau mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan apa, Pak? Tambah lagi tuh loh, Pak. Ayat 52 tambah lagi loh, Pak. Itu asumsi liar Anda. Ya, asumsi liar Anda. Ini udah dibacakan ada kok. Iya kan tadi dibacakan itu namanya Pak ya dari kenapa diambil hal-hal yang jeleknya saja, tapi tidak diambil keseluruhan. Yang Bapak bicarakan itu kalau sudah seperti itu mana tidak tahu. Saya kan hanya begini, saya hanya nge-share artikel, kemudian Ibu tanya maksud dari artikel itu apa, kemudian saya menjelaskan. Kok maksudnya intisari atau pengajaran yang diajarkan intisarinya itu apa? ya, intisarinya perbuatannya itu. Iya, selatan yang dikasih, Pak. Apakah Allah mengesahkan semua perbuatan yang menurut orang ini bertentangan dengan hati nurani? Kan terjadi keributan, Pak, ya. Untuk orang awam saja, istilah sebentar, Pak. Untuk orang awam saja yang merasa tidak punya Tuhan, mereka tahu ini nggak betul. Tetapi kenapa ketidakbetulan ini justru disahkan oleh penguasa langit dan bumi yang katanya Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Kudus, yang menyalahi hukum. Iya, Pak, menyalahi hukumnya sendiri, Pak. Enggak, kan ini penjelasannya. Itu Allah mengajarkan. Janganlah memaksakan perkawinan yang tidak saling mencintai. Loh, Pak, Allah yang menikahkan Zaid dengan Zainab. Allah yang menikahkan, Pak. Ada maknanya di tiap pernikahan Nabi itu ada maknanya. Seperti itu dengan Zainab itu adalah artinya itu ayat memang dibuat-buat sendiri sama Muhammad. Enggak. Zainab. Ngapain nunggu Di asumsi yang dibuat-buat. Kita jelaskan duduk persoalannya dengan data. Dan kalian masih mau ikut Nabi seperti itu? Gila kan? Mulia. Kan begini. Nabi yang mengingini Zainab tahu tentang Nabi. Sepertinya mengingini. Mana ada yang mengingini? Enggak ada. Kamu cuma asal bacot memfitnah Nabi mulia. Pakai Kok bisa mulia sih yang seperti ini? Mulianya di mana? Mulia. Mana mau Nabi yang dijodohkan? Masa mau Oke, sebentar Bu Sofi, sebentar, sorry ya Bu Uti. Bu Aida, tolong Ibu sampaikan bagaimana mulianya Nabi itu berbasis data ya, basis data. Ibu Sofi, silakan. Saya Putra sebentar. Oke. Sebentar. Itu loh. Aku moderator, sekarang saya moderator. Sebentar ya, Ibu Sofi. Sebentar. Makanya jangan asal bicara tentang Nabi orang lain. Oh, sebentar. Ibu Aida ini dibilang sebentar. Tenang. Oke. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Mulut comberan. Oke, sebentar ya. Saya Bu Sofi, bentar Bu Sofi. Sebentar dulu, sebentar. Ini ya teman-teman. Sebentar. Mana dia Ibu Aidanya?
Ibu Aida, kamu bicara bawa data. Kamu boleh membela, kamu boleh menyatakan kita salah, tapi datanya ada. Mana dia? Masih ada? Aida udah pernah. Ah, itu. Jadi gitu. Mulianya di mana kalau begini? Bagaimana yang A berubah jadi B, yang halal jadi haram? Seorang wanita gila yang membela Nabi seperti ini. Kalau ada suaminya melihat istrinya orang lain dengan berpakaian tipis dan mengingininya, apakah dia masih bisa berkata itu perbuatan mulia? Iya, di mana mulia? Nehi, enggak lah. Ya udah. Jadi gini Pak Putra, datanya Pak Putra mana Pak? Data yang Bapak share tadi udah kutunjukkan sepakat dengan data kita. Jadi sekarang apa lagi Bapak mau bilang? Ibu Aida yang tadi mana itu? Yang ada di mana itu? Ada di live YouTube bilang aku kadrun apa semua, naik kau ke atas. Kau bawa datamu di sini. Data. Jadi gini prinsipnya yang saya tahu. Kalau kita mau bahas sejarah di masa lalu, semakin dekat dengan peristiwa itu semakin murni kisah itu. Iya. Sama seperti air, semakin dekat dengan mata air semakin jernih, semakin jauh semakin banyak kotoran. Jadi gitu Pak Putra, itu udah terpikir logis yang sehat, tapi logis yang kacau ya kebalikannya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara, Pak Putra, silakan bertakia. Jadi gini ya, kalau kita mau istri seseorang pakai ayat itu boleh nggak Pak Putra? Iya, iya betul. Nah, saya tanya sama Pak Putra, kalau saya mau istrinya tetangga saya atau istrinya siapapun, saya pakai ayat itu diperbolehkan tidak Pak Putra? Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Enggak boleh Pak, Bapak kan bukan Nabi. Kalau Bapak Nabi boleh, sah saja. Pak, pertanyaan Pak, kenapa Nabi boleh, umat awam tidak boleh? Sedangkan Nabi itu adalah merupakan panutan. Kenapa dilarang untuk umatnya, lalu Nabi memperoleh keistimewaan untuk melanggar semua aturan-aturan ketetapan dari Tuhan itu Pak? Kan aneh Pak. Nabi itu kan dia adalah pemberi peringatan. Nabi itu kan adalah panutan. Nabi itu kan adalah pedoman. Dialah yang mengajarkan semua akhlak itu Pak. Tetapi ya buat umatnya sendiri itu kan merupakan hal yang enggak ini yang haram ya Pak. Kenapa justru Nabi dihalalkan gitu loh Pak? Ya betul Bu. Kenapa justru Nabi dihalalkan betul, gitu Pak? Hak istimewa apa itu? Iya saya ngerti sudah saya jelasin Bu. Nabi itu memang panutan. Tapi kalau masalah selangkangan itu kita nggak boleh melarang dia, itu harus suka dia gitu Bu. Dika jawab siapa? Iya Bu. Saya Bu Morris itu Bu. Dalam semuanya. Begitu Bu. Karena Ibu Uti masih memakai pikiran yang waras. Kalau tidak waras itu hal yang biasa. Nah, kalau begini bukankah standar akhlak dan moral umatnya jauh lebih tinggi daripada Nabi gitu Pak? Gimana sih? Dia di sini masih ada Pak Putra loh. Iya, gimana Pak Putra tanya Pak? Yang dijawab Pak. Kenapa kalau untuk umat nggak boleh, tetapi Nabi mendapatkan keistimewaan untuk melakukan itu Pak? Boleh gitu. Karena ayatnya dari Nabi. Nah itu karena ayatnya bagi umat biasa nggak boleh. Saya iri juga Bu, kenapa buat nggak boleh? Akhirnya saya nggak bisa melakukan seperti apa yang nggak dilakukan karena banyak istri-istri. Di dalam Al-Azab itu juga Pak ya, saya lihat ya itu kan yang orang-orang kalau umatnya itu kan menikahi 4 orang asal adil ya. Tetapi kalau untuk Nabi juga ternyata mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil Pak. Coba dibaca di dalam yang ayat 52-nya itu Pak. Jadi istimewa banget Nabi. Kan umatnya boleh menikah 4 orang, tetapi asal adil. Nah, tetapi Nabi kan tidak Pak. Boleh terserah mau adil atau enggak, siapa-siapa yang dia pilih ingin dia gauli terserah gitu. Sampai kan akhirnya kan kalau kita baca kan akhirnya kan ini kan istri-istrinya mengutus Fatimah untuk datang kepada Nabi memohon supaya Nabi berlaku adil. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian mencintai siapa itu Aisyah gitu kan? Ya kalau aku gini aja Bu Uti. Kalau seandainya Paulus pernah mengambil istri orang, aku jumpa sama Paulus, ku tempelin baru ku tinggalkan, ku sobek tulisannya, itu laku-laku Bu. Iya, apalagi kalau sampai kita kepada Yesus, ajaran Yesus tentang hal itu sempurna. Jadi kalau mereka klaim bahwa kitab terakhir mereka itu menyempurnakan Injil katanya, apa yang disempurnakan? Yang ada semua ditentang ajaran Yesus. Malah dirombak Pak, malah melonggarkan Pak. Itu kata Pak Putra loh. Itu kata Pak Putra tadi. Iya. Tadi dikatakan melonggarkan. Wah. Udah jelas loh. Sudah sempurna ajaran Yesus itu. Dilonggarkan artinya ya sama aja.
menentang Yesus. Maksudnya itu yang sempurna itu yang dilonggarkan itu yang maksud dari sempurnanya. Bukan selangkangan, melonggarkan selangkangan. Ada. Ya, yang lucu, yang uniknya Pak Putra, dia share data. Ketika kita baca, persis sama dengan yang kita bicarakan. Jadi data dia bertentangan dengan bibirnya. Artinya Pak Putra ini bukan lebih parah lagi. Iya, Pak Putra ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi mempertontonkan, membela Buddha. Pak Putra bertobat ke Pak Putra, dokter kau masa kayak gitu nggak bisa. justru data yang dibaca tadi justru lebih vulgar. Percaya Pak Putra dokter, yakin saya. Pak Erwin, justru data yang ditampilkan tadi lebih vulgar. Iya, aku udah share kok di kolom chat. Siapa yang mau tahu datanya di kolom, cari aja. Biar Pak Putra ini. Kalau 12 sahabatnya Nabi itu menginginkan Aisyah dengan pakai ayat itu, sudah dipenggal besok itu. Iya. Topik ini seharusnya malam Jumat ini dibahas, cocok. Katanya tadi kata Aida tadi mulia katanya. Ini mulia katanya. Nah itu dia mulia. Ya, nggak apa-apa. Ya kita setuju aja itu mulia bagi dia yang ada kacau. Masa perempuan ngomong kayak gitu? Mulia. Sembar aja mulia. Kalau suaminya begitu, mulia juga suaminya. Iya. Tegas lehernya. Ada dulu kayak gitu kan. Ada dulu kayak gitu orang muslim, itu mulia katanya, bagus itu poligami. Kuduakanlah kau istrimu di poligami orang suami. Sebentar Pak Raden, kalau ada suami dia ngomong begini, tadi gue lihat loh itu istri anak angkat gue lagi berpakaian tipis, terus dia akan gue kawini. Siap-siap kita sunat lagi. Berarti Ibu Sofi. Sampai putus. Ibu, berarti standar mulianya mereka itu begitu murah ya? Ya itu dia standar mulianya. Kalau saya lihat tadi Pak, dia itu tidak mempercayai apa yang dikatakan Bu Sofi dan teman-teman. Dia bilang itu mengarang-arang, makanya dia masih berketetapan itu mulia nabinya. Itu masalahnya kayaknya sih. Loh, kita baca At-Tabari tadi. Iya makanya. Tapi yang saya bingung, yang bikin saya bingung ya, kalau dia bisa di atas 10 orang, tapi pengikutnya maksimal 4 orang, kayaknya nggak adil gitu ya. Ya itu dia kan mendapatkan keistimewaan. Lo kan ada juga dari karena Nabi dia bisa di atas firman, dia nggak bisa dasar. Betul, itu dia. Jadi ibu ini kalau menurut saya dia sedang menutup mata terus menerus, dan orang banyak yang seperti ini. Orang seperti ini banyak. Ngeri. Dia kan ada terang benderang itu tadi kan ayatnya, bahwa Allah dan Rasulnya telah menentukan, telah membuat ketetapan. Jadi ayat itu memang dia yang bikin. Allah dan Rasulnya kok yang membuat ketetapan itu. Dia Tabari itu kan sempat gak baca Bu Sofi. Kalau dia belum akad nikah, tapi udah dicampur. Belum kita sempat baca. Coba dibukain deh. Kila coba baca komen netizen lah Kila. Kita lihat komen netizen kita itu. Saya masih dari HP Bu Sofi, jadi belum bisa buka. Harus saya buka laptop dulu. Nah, di At-Tabari itu malah Jibril jadi mak comblang. Film produser film Pak Putra kelihatannya cari data ini, masih cari data di Google ini, bolak-balik kusak-kusak cari di Google ini Pak Putra, saya nggak komentar. Saya sih dengan membaca kisah ini udah jelas ya, itu ayat pasti bukan dari Tuhan ya, karena ngusir tamu aja pakai ayat, bayangin ya. Jadi jelas ini Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, itu nggak ada di dalam kitab kita seperti itu. Dan nabi-nabi itu tunduk kepada firman-Nya Tuhan, bukan di atas firman. Ya, bahkan Daud pun ketika berzina dia dihukum Tuhan, bukan malah dikasih ayat untuk membenarkan. Iya, harusnya gini ya. Standarnya nabi harusnya lebih ketat daripada kita yang biasa-biasa ini. Betul, standarnya nabi lebih rendah. Enggak masuk akal. Ini datanya biar orang mau baca ini. Dia tadi yang share ini. Pak Dokter yang share, Pak Dokter. Lebih vulgar lagi. Iya. Dokter begitu. Ini data dia tadi ini. Rupanya dia nggak baca. Jadi itu dia Pak. Model dipakai apa? Dokter dari dipakai apa? Sarah Asari. Iya, Sarah Asari. Ampun. Sarah Asari kan. Udah tahu lah kita ya. Coba dibaca Pak lagi yang ada Sarah Asarinya itu biar agak ini buat kita. Ini di atas tadi ini. Nah ini yang menyebabkan adopsi dilarang Pak.
Nah, berumur kurang lebih 35 tahun, secantik dan seumuran Sarah Asari lah. Aduh, itu. Ini Sarah Asari waktu kapan, Pak? Waktu kapan? Waktu sekarang. Jangan-jangan yang nulis blog, yang nulis WordPress ini pengagum Sarah Asari pula. Ini loh, tampaknya sebagian aurat loh. Aurat ini nih nampak. Asari waktu umur 6 tahun itu kelihatannya. Nah, ini beda lagi nih ya. Waktu Iya, ini. Aisyah lagi dah. Ya, Aisyah juga di sini. Aisyah berkata banyak kudengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Awalnya setengah, wajahnya setengah gitu kelihatannya kita setengah gitu ya. Ngertilah kita. Ini data-data yang bisa dia lagi ketika aku baca. Berarti Pak Putra ini sedang halu dia. Atau dia mungkin salah share tapi Tuhan izinkan. Iya betul. Endingnya yang bagus tuh Pak. Bayarkan buka yang endingnya yang terakhir tuh. Oh, ntar dulu. Biar agak pelan. Silakan dibaca aja. Wah, Pak Putra kepanasan keluar dia. Ya. Memang berat untuk menerima kenyataan, Pak. Butuh orang-orang yang berlapang dada. Kalau gini, misalnya saya juga dulu ya, nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kan waktu saya SD, ada teman saya, ya kan. Ya ini kalau di kampung saya itu kan kalau seorang bapak kawin lagi kan, pasti kan anak-anaknya kan apa namanya nggak tahu lagi taruh di muka di mana ya. Jadi bapaknya ini kawin sama ininya kan, sama muridnya. Ya begitulah di kelas dia mukanya nggak tahu di mana dia, malunya minta ampun. Jadi dia dia ini ya periang gitu, periang, suka berlawak, suka ini. Dan setelah kejadian begitu orang tuanya, oh dia itu malunya minta ampun. Nggak mungkin lagi bisa bicara apa lagi dia. Tapi kan dia punya lawan-lawan dia jadi ini. Tapi kalau orang ini masih bela-bela ini paling lucu nih untuk ngusir tamunya pada waktu pernikahannya dengan Zainab, dia pakai ayat nih, surat 33 ayat 53. Kalau itu alamat ininya webnya dicatin bro. Ada di kolom chat. Ada ya? Pak Irben, aku nggak ada ya. Pak Irben, saya kok jadi heran yang diambil Pak Putra ini artikel atau novel? Tuhan itu baik, Pak. Makanya memang dia di tangannya diatur supaya menunjukkan yang ini. Novel ini bukan artikel. Dia loh yang share data ini ya. Bisa di kolom chat, silakan dilihat ini. Dia kok yang share. Oh tadi dia yang share itu lah. Iya, ini nih aku kasih. Tadi dong ayat musir tamu, kayak jadi ayat musir tamu. Sebentar. Dia mau musir tamu nih. Aku lagi mau musir tamu. Oke. Ini aku tunjuk ya. Ya, Ansap itu juga kan? Ansap berapa itu musir tamu itu? 53. Iya, itu dia. Saya buktikan bahwa dia dalam hal itu diberikan kebebasan oleh Allah. Ini kan jelas bukan Allah yang kasih, Mas Allah kayak gitu. Nah, ini buktinya bahwa dia yang share data tadi ya. Ini dia buktinya. Ini ya, kelihatan ya buktinya ya. Iya. Nah, ini. Datanya Pak Putra sendiri yang kita bacain tadi. Iya, Bu. Iya. Oh, Sofi. Itu dia. Ini buktinya ya. Jadi ini saya buktikan ya. Ini ya. Ini enggak ada editan ini. Sendiri yang share. Mana data kamu kan ku bilang tadi kan. Dia share lah data ini. Rupanya ngeri. Iya, biarin aja ini. Ini datanya dia ini, lihat. Ini namanya. Yang saya heran ini artikel atau novel sih? Ya itu cara Tuhan untuk menyadarkan dia lah. Kalau kita kasih data kan dia bilang data kalian itu bisa diedit. Dia kasih data rupanya lebih ngeri. Kalau dia sadar sampai apapun sadar. Oke. Pokoknya ini datanya ini ya. Ini buktikan ini jadi ku print screen di Zoom ini. Dan ini kutunjukkan ini dia. Enggak diedit ini. Orang di sini foto-foto kita ada semua di sini. Ini aku ada ini. Ini ada Ibu Sophie nih. Hari ini kok ini. Oke lah. Selamat datang di kebenaran. Ya tadi Pak mau ngusir tamu. Oh, mau di-share lagi ya ngusir tamu. Biar lucu berasa. Ini data dari seorang dokter loh ya, yang kawan-kawan muslim. Ini. Ini kan. Itu katanya apa? Itu katanya dari mana? Dokter Haikal kah? Tadi? Yang Al-Azhar itu kah? Dokter Haikal diikutin. Dia aja Aisyah menikah katanya 27 tahun. Kan error. Iya. Masanya lucu. Dia share data-data sama mukanya juga dia. Ya itu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga lah supaya dia sadar. Yang endingnya Pak. Coba yang endingnya tadi Pak.
Dari tadi ending kayaknya kau terkesima dengan endingnya ini. Emang agak lucu ini kan. Yang endingnya itu yang lucu. Iya. Yang terakhir. Ada yang kata-kata yang terakhir tuh. Ini Muhammad mengulangi kodenya, akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrat sudah semakin luar kok si Anas masih saja ingin bersama. Muhammad ingin berbicara terang-terangan mengusir Anas dengan cara menutup tirai di antara mereka berdua. Loh, kok Anas ternyata masih di tadi. Itu kayak novel yang di Facebook itu tuh yang udah apa, jadi kalau udah kayak gitu datanya apalagi mau diharapkan? Tinggal ketik nanti keluar gitu. Makanya ketelan mulu kalau dialog sama gua, karena penguasaan datanya tuh kalah jauh levelnya. Kalah jauh apa? Coba serius. Mulut jamban datang. Mulut jamban Yunani. Jamban vagina batu hitam dong. Jamban vagina Maria warna Yunani. Enggak, aku tanya. Batu hitam mulu terhitung tuh kebiasaan. Aku tanya. Kamu tadi ngomong jamban Yunani. Aku tanya, batu hitam hajar alatmu tuh pernah didirikan toilet atau jamban berapa tahun? Nah, ini batu itu ya, kalau di dalam Islam tuh dipakai cebok, tapi kalau di dalam kekristenan disembah. Bukan batu hitam itu iya, ya. Satu Petrus 2 nomor 4, Sofi. Zaman doa itu kan pernah jadi Satu Petrus 2 nomor 4. Itu batu yang dikasih nyawa loh. 23 tahun. 1 Petrus 2 nomor 4, kisah para apostolos 4 nomor 11. Tuh kan, Sofi batu. Pertanyaan saya bukan itu, kamu jawab dulu. Batu hitam. Iya, itu dipakai cebok. Batu tuh dalam Islam dipakai cebok kalau nggak ada air. Ya kan? Kalau Yunani dia pakai pecahan genteng. Yesus itu kalau cebok pecahan genteng yang dipakai, namanya pesoi. Batu hitammu itu pernah dijadikan otomotif, dudukan toilet berapa lama? Pernah dijadikan jamban? Pokoknya pecahan genteng itu dipakai oleh orang-orang Yunani. 3 tahun ya. Serius dipakai cebok itu. Bisa share screen nggak di sini? Tapi sekarang dicicil orang-orang Yunani cebok pakai pecahan genteng. Ya nggak masalah. Ya, itu kenapa kalian pakai air? Kenapa kalian pakai air ceboknya? Batu itu mau jadi jamban, ya? Ya dari batu yang dicebok dituhankan. Tapi sekarang di Mekah dicium-cium. Iya, tapi kan itu bukan apa ya? Bukan Tuhan gitu loh. Ini kan kalian batu tuh dituhankan juga. Kristen di Yerusalem itu mereka cium-cium batu itu sudah terbukti kok. Ya memang terbukti 1 Petrus 2 nomor 4, kisah para apostolos 4 nomor 11 gitu loh. Kisah para seberapa? Batu dikasih nyawa di Tuhan kan. Yesus itu adalah batu dulunya. Serius. Jadi terjadi metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa dari Tuhannya ke Kristenan. Pertama firman menjadi manusia, manusia menjadi batu. Wah. Itu yang bisa dilihat. Dibaca nggak sih di Biblia Perjanjian Baru? Bisa dibiarin di sini. Gini, nggak percaya. Dia ini mental mayoritas karena kita nggak suka lapor-laporkan. Ya elah, ini minoritas nih. Please dong, kalau minoritas tuh jangan mental victim. Kalau kita ngomong, kita dilaporin. Oh, tuh marah-marah. Aku baru aja ngomong kayak gitu biasa. Kenapa ketika gua ngomong kalian nggak biasa-biasa aja? Kenapa sih? Ditahan dong. Baik gitu loh. Kalau ngobrol sama Kores tuh penuh kasih loh. Kakaknya Yesus ini loh, Kores. Tapi saya lupa tadi artikel tadi. Ini Octavianus temen lu marah-marah mulu ini penginjil itu sama misa basah itu biasa aja lah. Ya gimana? Gini. Tadi Korea saya lucu loh. Mau nanya ya nanya lah kepada ahli. Satu my bre. Siapa mau duluan? Nah tuh ini angkat tangan Reza duluan berarti, yang lain diem dulu. Gimana Reza? Aku mau nanya, kenapa batu Hajar Aswad dicium-cium? Tuh, aku tanya ya. Dah. Aku tanya itu ya. Ya, karena batu Hajar Aswad ini dia mempunyai kuasa yang lebih kuasa dari Yesus, yaitu sama-sama bisa menghapus dosa, gitu. Dan Hajar Aswad itu juga sama-sama dibangkitkan seperti Yesus. Itu ada di hadits. Sujud di situ bekas jamban. Sudah jelas. Sudah jelas. Ini dia. Itu haditsnya ada kan, kalian tahu kan? Hajar Aswad itu menghapus dosa, ya enggak? Hajar Aswad dibangkitkan. Ini lebih kuasa dari Yesus loh. Tapi nggak disembah. Iya, jadi menurut Kores batu itu apa? Berkuasa. Lebih kuasa dari Yesus gitu. Nggak perlu jadi Tuhan udah bisa ngapus dosa. Kalau batu bisanya berkuasa, dengerin dulu. Kalau batu bisa berkuasa. Kores, sebentar. Boleh saya nanya? Iya, cuma posisinya kalau mau dituarin gimana? Orang dibangkitkan loh. Ada dalam hadits itu Hajar Aswad dibangkitkan dan akan menjadi saksi gitu loh. Yesus pun dibangkitkan tapi menjadi hakim. Nah bedanya di sini, Hajar Aswad saksi itu di akhirat.
Oke, saya mau tanya. Hakimnya di dunia. Makanya lebih kuasa aja Aswad itu. Menanglah 2-0. Boleh lah, apalagi. Jangan rebutan dong. Saya mau tanya. Sorry, saya mau tanya. Ya, JGP silakan. Kalau batu bisa mengampuni dosa, berarti tolonglah Allah di Qur'an yang menyatakan 3 ayat Ali Imran 135 menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Kenapa itu? Loh, kamu mengakui batu bisa mengampuni dosa. Enggak cuma batu, my bre. Masih makan anjing hapus dosa, pindahin batu di jalan-jalan mau ke masjid ngapus dosa dalam Islam itu. Sholat 5 waktu ngapus dosa gitu. Tapi semua perbuatan dan materi yang ada itu tidak jadi Tuhan dalam kami. Loh, Al-Imran 135 menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Iya, atas izin Allah segala perbuatan dan bentuk-bentuk yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa. Atas siapa? Bismillah, izin Allah. Di mana bisa di mana menyatakan bahwa Allah hadis itu banyak banget dalam hadis. Coba hadis ini kan di atasnya perjanjian baru ya. Hadis di atasnya perjanjian baru ini yang mesti dipahami. Tunjukkan dalilmu. Sudah itu dilihat. Aduh, ini gua kasih. Coba dibuka hadis ID-nya, gua kasih nomornya ya. Soalnya gua nggak masuk pakai HP di sini. Kores kamu diam. Jadi sudah jelas bahwa batu itu bermujizat. Billy jangan terguncang lah biasa. Gua jarang-jarang loh kesini. Menurut Islam, batu Hajar Aswad itu bermujizat, ya. Bukan bermujizat, bisa menghapus dosa. Di atas Tuhannya Kristen gitu. Di atas Tuhannya Kristen. Makanya nggak ada kekristenan yang berani ketika gua tantang Hajar Aswad dan Yesus lebih kuasa mana. Kalau itu ngamuk sama gua gara-gara gua tantang itu. Makanya kamu pagan. Pagan Tuhannya banyak pagan. Yunani pagan, kenapa Tuhannya banyak? Romawi pagan, kenapa Tuhannya banyak? Ada triun, ada triad. Triun itu apa? Satu bentuk Tuhan, tapi ada pribadi banyak. Kalau triad apa? Trio Tuhannya ada tiga. Udah sakit kepala abangmu ini. Kaum pagan. Oke lah, kasih dulu call house aku dulu. Aku mau itu gua supaya saya stream. Nggak apa mau di screen, nggak usah saya screen sama si batu ini. Masa batu berkuasa, gila nggak ini? Nggak usah layani. Aneh, aku juga aneh kok umat batu nggak usah dilayani. Kores, aku mau tanya nih, Kores. Ngapain dilayani? Tanya dulu ya, benar ya? Gitu. Benar ya? Si Kores sudah nggak ada, sudah pergi si Kores. Umat batu sudah pergi. Umat batu sudah pergi. Sampah dibuang pada tempatnya, udah selesai. Pin, orang begitu ditanggapin. Oh, dia cuma bikin kacau, datangnya cuma bikin kacau doang. Dia tuh nggak bisa bertukar pikiran. Itu tuh nanti si Kores tuh bilang tuh ke si Zuma tuh pasti berkuar-kuar ini adalah orang datang nggak bawa bukti, nggak bawa data kok cuma kan aku tanya Pak kan tadi kan saya tanya apa fungsinya orang Islam mencium Hajar Aswad. Aku bilang begitu ya, batu Hajar Aswad tuh bisa menyelamatkan begini lah, logika aja. Batu nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa sebenarnya, tapi mereka bilang siapa lagi yang mute ini. Jadi begini, kita sudah dapat poin penting bahwa umat Islam itu menyatakan bahwa batu Aswad itu punya kuasa, punya kemampuan. Benda mati punya kuasa dan kemampuan. Artinya ini mereka itu pagan. Ya, betul, artinya menurut si Kores dari andalan Islam, Islam bahwa batu itu punya kuasa. Berarti keimananku Islam itu bersandar pada kuasa untuk penghapusan batu itu bersandar pada batu si penghapus dosa. Ya, benda mati kok bisa menghapus dosa? Gimana ini? Bagaimana ini? Mau contoh yang simpel, batu akik. Batu akik kok. Iya. Terus Bang Billy, mana Pak Putra? Pak Putra, bagaimana dengan umat yang menyatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa? Tanggapannya gimana? Batu itu benda mati. Ya, benda mati. Gimana Pak Putra? Itu kan syirik. Berarti Bapak harus menyatakan si Kores itu syirik. Karena menurut si Kores bahwa batu itu mempunyai kuasa menghapus dosa. Tidak benar. Jadi sebenarnya konsep Islam. Jadi si Kores apa? Si Kores apa dulu Pak? Si Kores apa? Syirik atau tidak? Salah. Syirik dia, bukan saya tidak minta dia salah. Saya Anda menyatakan syirik. Syirik. Kalau berharap dari selain Tuhan itu syirik di Islam. Oke. Masa batu berkuasa menghapus dosa? Itu si Kores menyampaikan tadi. Ini ada saksi loh. Benar nggak teman-teman? Kores mengatakan demikian nggak? Jadi pernyataan Kores dinyatakan oleh Pak Putra syirik. Jadi hati-hati ya berbicara dengan orang syirik, jangan. Iya, betul. Kita cari poin pentingnya aja. Endingnya lari ke iri. Nah, larinya ke ini kan lucu banget gitu kan? Lucu. Bukannya lucu bagus, tapi lucu jijik gitu.
ya kan? Orang yang kayak gitu tuh udahlah otaknya tuh udah IQ jongkok gitu si Kores tuh. Gitu intinya mah. Oke, lanjut Pak Putra, yang tema yang tadi itu gimana? Nah, ya. Yang apa ini Zainab? Yang lanjutin yang tadi yang artikelnya Bapak tadi tuh. Ya, jadi sebenarnya kan ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya. Munculnya buku baru itu karena dia merasa buku-buku yang lama itu ada yang salah atau perlu disempurnakan. Pak Putra, saya mau tanya, apa Muhammad tahu nggak kalau ketika dia ke rumah Zainab itu suaminya nggak ada? Dia tahu nggak? Tidak tahu ya, tidak tahu dan tidak tahu. Nah, tapi setelah dia tahu, kenapa dia nggak langsung pergi, tapi dia masuk ke dalam? Tidak kan disuruh ke dalam, tapi kan Rasulullah tidak mau kan? Dia tidak mau. Buktinya tadi ada di dalam loh Pak. Tidak. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Oke, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk